Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hawari dengan NIM 202207-279 dari Prodi PAI UMI. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya landasan pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Kita tahu semua bahwasanya pendidikan adalah suatu proses dalam pembentukan karakter seorang siswa atau seorang murid atau seorang anak yang di dalamnya banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru, baik guru maupun murid. Nah, pada kali ini kita akan membahas yakni dasar-dasar dari pendidikan. Yang pertama, yang sebelum kita tahu membahas lebih dalam lagi, kita harus memahami yakni arti dari kata mendidik. Pengertian mendidik, apa sih itu pengertian mendidik? Jadi pengertian mendidik itu bukan kita seorang guru bukan hanya mengajarkan tentang sopan, tentang jujur, tentang hormat, atau menaati peraturan. Bukan hanya itu saja. Akan tetapi mendidik itu adalah membuat murid atau siswa yang kita ajar itu mempunyai rasa yang tidak terpaksa atau tidak disuruh, mereka sudah mampu melakukan hal-hal yang tersebut, seperti melakukan hal jujur, melakukan hal menaati peraturan dan seperti itu. Atas dorongan diri sendiri, murid melakukan hal-hal yang baik bukan karena terpaksa ataupun terkait dari peraturan tersebut. Tujuan mendidik bukan hanya untuk mendapatkan prestasi akademik yang tinggi, melainkan yang lebih tinggi dan yang paling penting, yang paling utama adalah pengembangan afeksi mendasari. Apa itu sih afeksi mendasari itu? Yang dimaksud dengan ini adalah sikap suka belajar. Jadi kita menanamkan kepada anak murid kita untuk menyukai pelajaran, untuk menyukai belajar. Jadi mereka belajar itu atas dorongan mereka sendiri, bukan karena terpaksa ataupun hal yang tersebut. Oke, kita masuk ke dalam lebih dalam lagi. Pengertian landasan landasan pendidikan secara bahasa, landas itu kan berarti itu paling dasar atau bisa dibilang kita tumpuan lah atau alas. Nah, oleh karena itu landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu atau tolak ukur dasar pijakan dari pendidikan. Secara istilah, landasan pendidikan mempunyai arti yaitu tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan. Jadi intinya kalau tidak ada landasan pendidikan itu seolah-olah itu kayak nggak ada pondasinya gitu. Kita membangun rumah aja kalau nggak pakai pondasi itu ke atasnya berjalannya pembangunan itu tidak akan sempurna. Bangunan tidak akan sempurna tanpa adanya landasan. Maka dari itu pendidikan harus mempunyai landasan. Fungsi dan tujuan landasan pendidikan. Mengapa sih harus ada landasan pendidikan? Jadi gini teman-teman ya. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia yang berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang. Tanpa landasan pendidikan, praktik pendidikan tidak akan jelas arahnya. Jadi kalau kita semisal pendidikan tidak ada landasannya, itu tujuan pendidikan itu tidak akan terarah. Arah tujuan itu tidak jelas. Jadi bisa aja ada yang mengajukan untuk ke kiri, ada yang juga yang menganan. Maka dari itu dibuatlah landasan pendidikan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next aja, langsung aja ke pembahasan yakni fungsi landasan pendidikan. Fungsi yang pertama dari landasan pendidikan adalah hukum dalam memastikan terlaksananya setiap warga negara. Di dalam undang-undang sudah tercatat bahwasanya setiap warga itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan atau memperoleh pendidikan. Hal tersebut sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di situ berbicara tentang undang-undang tersebut mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Fungsi yang kedua yakni sebagai
titik ukur kualitas pendidikan yang dimiliki suatu negara. Jadi jika landasan pendidikan itu sudah benar, sudah baik, maka dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka suatu negara itu bisa dibilang dengan negara yang maju pendidikannya. Begitu teman-teman. Yang ketiga, sebagai perlindungan terhadap fungsi pendidikan agar sesuai atau bisa dibilang jadi patokan teman-teman. Jadi itu kita melakukan pendidikan tidak jika tidak ada landasan pendidikan maka susah jalannya karena tidak ada patokan. Maka dari itu harus ada yang namanya landasan pendidikan. Yang keempat, fungsi yang keempat dari landasan pendidikan itu sebagai pijakan atau tolak ukur dalam pendidik dalam melakukan praktek pendidikan. Sudah kita bahas di awal tadi bahwasanya landasan pendidikan adalah acuan bagi para pendidik, bagi para dosen ataupun guru untuk melakukan praktek-praktek pendidikan, untuk mengajar, untuk melakukan sosialisasi kepada siswa, mengarahkan siswa, harus ada landasan pendidikan, harus ada patokannya dan harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita masuk pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu kita akan bahas yang namanya landasan pendidikan. Ada beberapa landasan pendidikan ya teman-teman ya. Kita di sini mengambil 5 poin yang ada dalam landasan pendidikan. Dan landasan pendidikan yang pertama yaitu landasan filosofis. Merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau fungsi dari hakikat pendidikan. Jadi ini yang membahas tentang apa arti pendidikan, mengapa sih harus diperlukan adanya pendidikan, mengapa pendidikan itu harus ada, harus ditanamkan kepada setiap manusia. Kenapa kita sebagai manusia harus memiliki yang namanya pendidikan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Yang kedua yakni landasan sosiologis. Pendidikan tidak terlepas dengan kehidupan dan interaksi sosial. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Kita ambil contoh begini teman-teman ya. Nggak usah jauh-jauh, kita beralih dari misalnya kita di masyarakat saja. Apabila masyarakat tersebut di lingkungan tersebut itu baik, otomatis orang-orang atau individu-individu tersebut yang di dalam masyarakat itu, di dalam lingkungan itu, pasti secara tidak langsung mereka akan mengikuti alur yang sudah tertanam sejak dulu. Jadi kalau semisal kita di lingkungan kita itu lingkungannya baik, maka kita pun akan ikut baik secara tidak langsung. Akan kita mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut. Tidak mungkin kita berpaling dari aturan yang ada di lingkungan tersebut. Maka dari itu pendidikan sangat mempengaruhi antara individu dan individu lainnya. Dan yang landasan yang ketiga yakni adalah landasan hukum. Landasan hukum ini sangat penting teman-teman ya. Pendidikan selalu bersangkutan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kenapa sih harus ada landasan hukum? Dengan adanya landasan hukum, pendidikan bisa terjaga teman-teman. Jadi kebijakan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu diatur dalam landasan hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, maka kebijakan penyelenggara pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai masalah. Hal ini menjauhkan kita menghindari pendidikan tersebut dari yang namanya masalah-masalah yang banyak menyerang pendidikan. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban peserta didik dan pendidik dapat terpelihara. Hal ini sudah diatur dalam pasal Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5. Dan landasan pendidikan yang keempat, yaitu adalah landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik sama lain. Jadi gini, kebudayaan itu tidak akan jalan tanpa adanya pendidikan, tanpa adanya ilmu, tanpa adanya bagaimana sih kita mengembangkan budaya di masyarakat kita.
kalau tidak punya pendidikan, kita tidak berpendidik, maka kita tidak akan bisa menjalani atau mengembangkan yang namanya budaya. Jadi landasan kultural ini sangat berpengaruh dalam pendidikan. Kita masuk yang kelima, yakni landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya berkaitan dengan proses belajar. Jadi di sini dalam landasan pendidikan yang kelima atau landasan psikologis itu memiliki arti, yakni seorang guru harus mampu atau seorang dosen harus mampu melihat atau memahami karakter siswanya. Jadi tidak tidak harus kita menghukum siswa atau memberikan pendidikan yang keras kepada siswa, tapi kita tidak melihat bagaimana siswa itu, apakah dia lemah atau mereka susah masuk ilmu yang telah kita berikan kepada siswa-siswa. Nah, hal tersebut itu harus dipahami oleh para pengajar. Oke, mungkin sekian pada video kali ini pembahasan kita, yakni landasan pendidikan. Oke, mungkin kalau misal ada masukan-masukan bisa cek langsung di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.